Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kemarin kita ulangan harian, jadi sekarang untuk minggu ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu zat aditif dan zat adiktif. Nah, untuk pertemuan yang pertama, kita akan belajar tentang zat aditif terlebih dahulu. Kemudian nanti jika sudah, kita akan belajar tentang zat adiktif. Nah, apa sih zat adiktif itu? Jadi, zat adiktif adalah zat tambahan makanan yang merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik dalam memproses, mengolah, mengemas, dan menyimpan makanan. Jadi, zat aditif adalah bahan tambahan pangan yang kita tambahkan ke makanan itu sendiri, baik saat dalam mengolah, mengemas, atau dalam penyimpanan makanan. Nah, namun untuk zat aditif ini sendiri sudah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan. Yang dimaksud bahan tambahan pangan adalah bahan makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Jadi, misalnya kita ingin menambahkan warna, menambahkan aroma, nah itulah yang dinamakan dengan zat aditif. Nah, secara garis besarnya, penambahan zat aditif itu yang pertama adalah untuk mempertahankan nilai gizi makanan. Karena biasanya selama proses pengolahan, zat-zat dalam makanan itu bisa hilang karena melalui proses pemasakan atau pemanasan. Kemudian, agar makanan menarik, nah kalau yang ini biasanya dalam hal warna atau aroma. Kemudian, agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga. Kemudian, yang keempat, untuk konsumsi sebagian orang tertentu yang memerlukan diet, dan agar makanan lebih tahan lama disimpan. Dalam hal ini biasanya menggunakan bahan tambahan pengawet. Nah, zat aditif itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif sintetis atau buatan. Nah, yang alami yaitu zat tambahan pada makanan yang sudah ada di alam, atau dia ini menggunakan bahan-bahan alami yang mudah diperoleh dan tentunya aman digunakan karena dari alam ya. Nah, untuk sekarang ini memang bahan tambahan zat aditif yang alami ini lebih banyak digemari karena sekarang orang lebih mementingkan kesehatannya. Namun dia juga memiliki kelemahan, yaitu biasanya penggunaannya itu dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau kita misalnya menginginkan warna kuning, kita bisa menggunakan kunyit. Nah, karena warnanya itu cenderung kurang terang, jika kita ingin warnanya terang, jadi kita harus dalam jumlah banyak untuk menggunakannya. Dan kepekatannya itu juga kurang tahan lama. Jadi tentunya semua juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, di sini yang pertama ada beberapa contoh zat aditif alami dan kegunaannya. Yang pertama ada pewarna. Nah, pewarna ini sebenarnya banyak sekali. Di sini saya hanya menyebutkan contohnya beberapa saja. Yang pertama ada wortel. Biasanya wortel ini digunakan untuk memberi warna orange, ya kan? Nah, caranya gampang. Kita bisa memarutnya atau memblendernya, kemudian diperas. Nah, nanti dia akan mengeluarkan zat warna oranye. Bisa kita tambahkan ke bahan pangan. Selain itu, dia juga mengandung vitamin A dan mengandung beta-karotin. Yang nantinya beta-karotin ini yang merupakan zat pewarna alami yang ada pada wortel. Kemudian ada kunyit. Kalau kunyit sudah umum, dia akan memberi warna kuning pada makanan. Biasanya jika membuat nasi kuning atau ayam goreng, kita akan menambahkan kunyit. Selain menambahkan warna, dia juga dapat menghilangkan bau yang tidak sedap pada makanan tersebut. Kemudian ada daun suji. Daun suji ini bentuknya seperti pandan. Namun, kalau pandan diambil aromanya, kalau suji ini diambil warnanya. Dia memberikan warna hijau. Kemudian kalau pemanis, yang pertama ada gula tepuk, ada gula pasir. Di sini gula itu juga dapat berperan sebagai zat pengawet karena dapat menyerap kandungan air yang bersifat higroskopis. Kemudian ada gula aren. Sama juga memberi rasa manis. Nah,
Kalau yang gula pasir kan warnanya putih. Nah, gula aren ini dia berwarna kecoklatan. Biasanya kita jumpai pada makanan tradisional Cina. Dan dia memiliki rasa yang khas sendiri. Kemudian ada gula Jawa. Nah, kalau yang ini kalau gula aren tadi dihasilkan dengan pohon aren. Nah, kalau gula Jawa ini dihasilkan dari tanaman kelapa. Kemudian ada madu. Di sini tentunya berasal dari lebah, di mana madu ini memiliki banyak khasiat. Selain untuk pengawet, dia juga bisa menambah nilai gizi pada makanan. Nah, kemudian pengawet yang lain ada garam dapur. Di sini garam dapur itu dapat digunakan sebagai pengawet karena dia dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada makanan. Nah, hal ini disebabkan karena garam dapur bersifat higroskopi sehingga dia akan menyerap kandungan air dalam makanan. Nah, bakteri kan tidak bisa tumbuh tanpa adanya air. Nah, kalau tidak ada air, berarti tidak ada bakteri yang tumbuh dalam makanan. Kemudian ada bawang putih yang mengandung zat alisin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri sehingga dipakai untuk bahan pengawet. Bawang putih juga dapat digunakan untuk pengawet, contohnya seperti kimchi. Makanan kimchi dia ada bawang putihnya. Nah, dia itu dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang ada pada sayur putih, yaitu bahan utama dari kimchi tersebut. Kemudian ada asam cuka. Nah, nama kimianya adalah asam asetat karena sifatnya asam sehingga dia dapat membunuh bakteri. Yang biasanya kita temui di asinan ya, atau acar. Nah, dia akan menggunakan cuka. Kemudian dalam kategori penyedap, yang pertama ada garam dapur yang merupakan penyedap yang sering digunakan, di mana rasa asinnya ini berasal dari natrium klorida. Kemudian ada bawang putih, dia juga bisa berfungsi sebagai penyedap makanan. Ada cabai merah, selain sebagai zat penyedap rasa, dia juga akan merangsang selera makan karena dia berwarna merah. Kemudian dalam kategori pemberi aroma, yang pertama ada daun jeruk yang memberikan aroma khas yang membangkitkan gairah makan. Selain itu, daun jeruk juga dapat menghilangkan bau amis pada makanan. Kemudian ada vanili. Nah, kalau vanili ini biasanya kita jumpai saat kita membuat kue, sehingga dia akan memberikan aroma yang harum. Ini bentuk vanili sebelum dikeringkan atau masih segar, ya ini setelah dikeringkan. Kemudian ada serai, dia juga berfungsi untuk menambahkan aroma pada makanan yang bersantan agar lebih segar. Kemudian ada daun pandan, dia memberi bau yang harum sehingga makanan yang kita olah itu tidak cepat basi. Biasanya kita temui dalam pembuatan kue, bubur, atau es. Nah, untuk yang bahan pengasam itu bertujuan untuk menghilangkan rasa enak atau mual pada saat mengkonsumsi makanan. Untuk yang bahan pengasam, kalau yang alami bisa kita ambil dari jeruk nipis atau jeruk. Nah, ini tadi kan kita sudah belajar tentang zat aditif yang berasal dari alam. Selanjutnya ada zat aditif sintetis atau buatan. Nah, untuk yang buatan ini ada takarannya sendiri dikarenakan dia berasal dari bahan kimia. Nah, keunggulannya jika dibanding dengan zat aditif alami, dia itu lebih stabil dan penggunaannya lebih sedikit dan tentunya tahan lama. Nah, kemudian dia juga memiliki kelemahan, yaitu dapat menimbulkan resiko penyakit kanker atau bersifat karsinogenik karena berasal dari bahan kimia. Nah, ini ada beberapa contoh zat pewarna sintetik. Ini namanya ada fast green, memberikan warna hijau, biasanya untuk es krim dan buah kalenga, ada sunset yellow, brilliant blue, coklat, erythrosin. Ini beberapa makanan yang sering ditambahkan bahan zat aditif sintetis, yaitu pewarna buatan. Nah, ini contoh-contohnya. Ini zat pewarna sintetis. Jika dibandingkan dengan zat pewarna alami,
zat pewarna sintetis ini akan memiliki warna yang cenderung lebih pekat karena dia berasal dari bahan kimia. Nah, untuk pemanis biasanya kita temui dalam es buah, es krim. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena sintetis sehingga dia ini memiliki kepekatan yang lebih tinggi daripada yang alami, sehingga digunakan sedikit saja biasanya dia sudah akan terasa sangat manis. Namun setiap penggunaannya ada batasannya, seperti ini. Sakarin tingkat kemanisannya 300 kali lebih manis pada gula, aspartam 200 kali lebih manis, dan seterusnya, sehingga ada aturan tersendiri dalam penggunaan pemanis buatan. Kemudian ada pengawet, tentu saja digunakan agar makanan itu bisa tahan lebih lama dan tidak cepat busuk, di mana bersifat menghambat atau mematikan pertumbuhan mikroba atau mikroorganisme yang dapat merusak makanan sehingga mengalami pembusukan. Di sini ada beberapa contohnya yang sering digunakan, yaitu yang namanya natrium benzoat. Biasanya kita temukan di kecap, margarin, saus, manis, dan buah-buahan kalengan. Kemudian ada penyedap atau yang biasa kita sebut micin, di mana dia itu atau namanya adalah MSG atau monosodium glutamat. Nah, ini dalam penggunaannya sangat tidak diperbolehkan terlalu sering dan berlebihan karena bisa menyebabkan pusing kepala, wajah berkeringat, sesak dada bagian bawah, kesemutan pada punggung leher, rambut bawah serta leher bagian bawah yang kemudian terasa panas. Di sini MSG itu nantinya akan memberi rasa gurih pada makanan. Nah, sebenarnya boleh menggunakan MSG, tetapi tentunya sesuatu yang berlebihan kan tidak baik untuk tubuh. Jadi sehingga harus digunakan dengan secukupnya. Kemudian antioksidan, yaitu berfungsi melindungi makanan dari kerusakan akibat oksidasi lemak dan minyak yang mengandung senyawa tak jenuh. Yang beberapa zat termasuk antioksidan adalah ada BHA, BHT, di mana dia itu ditambahkan pada minyak goreng agar tidak cepat tengik. Kemudian ada asam askorbat yang biasa ditambahkan ke dalam daging olahan, daging awetan, bayi kalengan, dan kaldu. Kemudian ada zat pengikat logam, merupakan bahan stabil yang digunakan dalam berbagai pengolahan bahan makanan, di mana zat ini nantinya akan mengikat logam sehingga menjaga kestabilan bahan pangan. Kemudian ada penambahan aroma yang sintetik atau biasa kita sebut essence atau flavor, di mana jika kita menambahkan zat ini, dia akan memberi aroma wangi yang kita inginkan. Jika kita memberi apel, berarti dia akan menambahkan aroma apel, aroma jeruk, aroma pisang. Yang perlu diingat, dia berasal dari bahan kimia. Jadi, penggunaannya tidak boleh terlalu sering dan terlalu banyak. Kemudian ada pengatur keasaman yang sintetik, di mana biasanya kita temukan dalam saat membuat manisan. Yang sering kita kenal adalah asam sitrat. Jadi dia akan memberikan rasa asam pada makanan tersebut. Nah, batas penggunaan zat aditif. Nah, batasnya ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 Menkes per 988 tentang bahan tambahan pangan. Di sana sudah lengkap batasan-batasan dalam penggunaan zat aditif yang sintetik agar kita tidak terlalu banyak menggunakannya yang nantinya akan beresiko menurunkan kesehatan kita. Nah, ini beberapa contohnya. Nanti PPT-nya akan saya share, jadi kalian bisa baca sendiri di rumah ya. Seperti ini. Nah, untuk minggu ini kita hanya belajar sampai di sini. Jika ada yang tanyakan bisa hubungi saya. Dibaca lagi PPT-nya atau dibaca juga AKS-nya juga sudah lengkap semua. Tetap semangat belajar dari rumah. Jika ada yang tanyakan bisa hubungi saya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.